Shalom, kita bersyukur karena hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk kita boleh ada lagi dalam hadirat Tuhan. Ini sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita belajar firman Tuhan. Hal yang paling indah dalam hidup ini, saudara, kalau setiap hari dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, kita makin bisa mengenal Bapa itu dengan benar. Kita buka surat Yohanes yang ketiga. Bukan Injil Yohanes yang ketiga, surat Yohanes yang ketiga. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih. Saudara, mengapa perjanjian baru kata penatua ini sangat dominan sekali? Sebetulnya kata pendeta itu tidak ada satu pun dalam perjanjian baru. Maka kata penatua ini yang sangat dominan. Di dalam banyak hal, penatua ini memang adalah hamba-hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan sendiri untuk menjadi wakil Tuhan dalam hidup ini. Nah, kalau kita membaca cara baca ayatnya ya, itu di Lukas 2:51, nggak usah dibuka. Ada sebuah tulisan yang sangat indah bahwa Yesus Tuhan itu tetap berada di bawah asuhan mereka, yaitu Yusuf dan Maria. Itu kata-kata yang luar biasa. Yesus itu tetap berada di bawah asuhan mereka. Nah, kata tetap, lalu kata berikut di bawah asuhan mereka, itu menunjukkan bahwa peranan orang tua itu sangat mutlak buat masa depan anak-anak. Maka itu kalau ditulis salam dari penatua, nggak perlu siapa orangnya, tapi inilah wakil Tuhan yang ada di dunia ini. Saudara, dalam hidup kita perlu orang tua dan kita perlu penatua. Untuk apa fungsi mereka? Apa sih bedanya anak orang dengan anak binatang? Ini beda yang paling jelas. Anak binatang itu nggak perlu diajar untuk jadi binatang itu, otomatis mereka akan jadi sendiri. 99% lebih anak binatang itu begitu lahir langsung bisa lari dan bisa cari makan. Lihat anak orang dijaga dari lahir sampai umur 3 tahun saja. Itu pun belum bisa buat susu sendiri. Umur 3 tahun. Coba lihat anak binatang. Maka itu anak binatang tidak perlu orang tua. Mereka bisa hidup sendiri. Tapi anak orang kita perlu penatua atau orang tua dalam hidup ini. Nah, kalau Yesus saja tetap di bawah asuhan orang tuanya sampai di umur 30 tahun. Lukas 3:23 menyatakan dia berumur 30 tahun. Dia baru melayani dan dia lepas dari orang tuanya. Bayangkan. Sampai umur 30 tahun Yesus masih di bawah asuhan orang tuanya. Kita lihat zaman sekarang. Begitu menyedihkan. Maaf kalau saya mau katakan kalimat ini. Tapi biarlah kita sadar akan hidup ini. Saudara, ketika setan tahu peranan penatua atau peranan orang tua itu begitu hebat, begitu pentingnya, maka itu dunia dirusak. Apa yang dirusak oleh dunia? Manusia dibuat sedemikian rupa oleh si jahat, sehingga manusianya asal kawin dan asal beranak saja. Kata-kata ini sekasar bukan? Tapi itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika orang tidak tahu lagi, ketika gereja tidak bisa menyatakan kebenaran ini, betapa pentingnya fungsi orang tua. Apalagi dengan acara-acara tiap hari, hampir semua stasiun TV pasti punya acara gosip tentang hidup para artis. Yang isinya tidak lain hanya perceraian, kawin cerai. Dan itu tiap hari kita lihat, anak-anak kita juga melihat. Lalu mau dibawa kemana generasi yang akan datang ini? Ibu bapak saudara-saudara yang sudah menikah, mari kita perhatikan hidup kita sebagai orang tua. Anak-anak tidak bisa mengenal Tuhan tanpa dia mengenal orang tuanya. Sebab orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Dan hari-hari ini jumlah orang tua yang dirusak fungsinya oleh si iblis makin gila. Orang tuanya sibuk cari uang. Berpikir hanya dengan uang, anak-anak cukup. Tidak, saudara. Anak-anak enggak cuma membutuhkan uang. Jumlah anak-anak jalanan bertambah banyak. Itu penyebabnya karena orang tua tidak jadi orang tua yang baik atau orang tua yang benar.
Untuk itu kita perlu jaga. Kita sudah menikah, terus pulihkan. Sekalipun secara keadaan jelas masih banyak pernikahan Kristen yang takut untuk bercerai. Itu jelas. Tapi belum tentu orang yang takut bercerai itu tidak cerai. Justru orang yang takut cerai karena ada firman Tuhan, tapi dalam hidup rumah tangganya tidak pernah sehati, nggak pernah harmoni. Suami istri nggak ada komunikasi yang baik. Sebetulnya orang itu sudah cerai. Nah, anak-anak melihat mengapa papa mamanya nggak ada komunikasi yang akrab. Anak-anak tidak melihat keakraban orang tuanya tiap hari. Alasan sibuk ke sana, sibuk ke sini. Sehingga anak-anak nggak pernah lihat bahwa orang tuanya, papa mamanya bisa duduk bersama-sama, bisa cerita dan segalanya. Saudara, kalau toh tidak cerai, tapi nggak ada komunikasi lagi di rumah, anak-anak kita hancur. Maka secara fakta dalam hidup ini, para penatua, itulah kita suami istri di rumah dengan anak-anak kita. Bagaimana kita hidup dalam kebenaran ini? Saya lanjutkan dulu, nanti kalau ada waktu kita kembali bahas ini. Apa yang disampaikan penatua ini kepada seorang? Saya ulangi, dari penatua kepada Gaius yang kekasih. Yang ku kasihi dalam kebenaran. Berarti orang tua atau penatua dalam hidupnya mengasihi anak-anaknya, mengasihi orang yang dilayani, bukan dalam hal materi, bukan dalam hal apa, tapi dalam hal kebenaran. Dan apa itu kebenaran? Kalau saudara mau catat, silakan catat. Yohanes 17 ayat 17. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman itu sendiri. Yohanes 17 ayat 17. Enggak usah dibaca, ayatnya gampang diingat. 17 dan Yohanes. Jadi kalau kita orang tua dan kita penatua ingin melihat orang-orang yang kita kasih, anak-anak kita atau orang-orang kita bimbing dalam hidup ini bertumbuh dengan benar, maka kebenaran mutlak kita nyatakan untuk mereka. Itu mutlak sekali. Ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saya tinggal dulu ayat 2, kita lanjut ayat 3. Sebab ini yang harus jadi ukuran. Adik-adik yang belum menikah, nanti kalau engkau menikah, kiranya ini yang jadi tolok ukur kebahagiaan rumah tanggamu. Ketika dunia makin materialistis, ketika manusia hidup makin konsumtif, yaitu mau beli. Orang belanja luar biasa. Sekarang ini saudara, manusia makin jahat. Bukan jahat dalam arti apa? Dalam hal ini menyedihkan sekali. Orang-orang yang punya uang, hobinya belanja, padahal belum tentu yang dibeli itu penting atau merupakan kebutuhan. Beli, nggak dipakai, disimpan aja. Ini suatu roh yang jahat sedang merusak dunia ini, saudara. Akhirnya anak-anak akan belajar ikut juga. Uangnya bapakku banyak. Beli tanpa mengerti untuk apa. Maka itu adik-adikku yang belum menikah, kalau kau menikah nanti ukurannya. Ukuran rumah tangga kalian enggak ditentukan rumahmu sebesar apa, mobilmu merek apa. Yohanes 3 ayat 3 ini akan jadi ukuran yang benar dalam hidup kita pada akhir zaman. Saya baca. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam apa? Baca dalam apa? Kebenaran. Maafkan saya harus bicara ini, maafkan. Kalau ada yang bersangkutan, saya minta maaf. Bukan berarti saya melawan, tapi ini harus ada. Akhir-akhir ini, saudara, ada satu fenomena. Sesama orang Kristen, bahkan tidak sedikit hamba Tuhan bicara. Sepertinya menganjurkan orang Kristen itu harus ke Yerusalem atau ke Israel. Saya mau katakan kepada saudara, itu doktrin dan teori yang salah.